Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Mustari dari kelas B angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi yang telah diberikan dari mata kuliah mikrokontroler. Di sini langsung saja pada slide kelima, yaitu pengertian mikrokontroler. Pada slide ini menerangkan bahwa mikrokontroler adalah komputer kecil dalam bentuk chip IC yang memiliki CPU, memori, serta input-output. Penjelasan ini memberikan gambaran awal bahwa mikrokontroler adalah otak yang mengendalikan berbagai peralatan elektronik. Selanjutnya kita lanjut pada slide ke-6, yaitu penerapan mikrokontroler. Pada slide ini menjelaskan pemanfaatan mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendalian jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat lainnya. Tujuannya agar mahasiswa memahami betapa luas penggunaannya mikrokontroler. Selanjutnya, di sini kita akan membahas keunggulan penggunaan mikrokontroler. Slide ini menerangkan bahwa mikrokontroler dapat menyederhanakan desain, mengurangi ukuran dan biaya, serta mempermudah pemeliharaan sistem. Penjelasan ini menekankan alasan mengapa mikrokontroler semakin populer digunakan. Selanjutnya kita akan melihat diagram blok mikrokontroler. Slide ini memperlihatkan blok diagram mikrokontroler. Diagram ini menjadi dasar untuk memahami bagian-bagian di dalam mikrokontroler dan bagaimana setiap komponen saling bekerja sama menjalankan tugas. Kemudian, slide ini menjelaskan bahwa CPU adalah otak dari mikrokontroler. CPU bertugas mengambil instruksi, menerjemahkan, dan mengeksekusinya. Mahasiswa perlu memahami bagian ini karena CPU adalah inti pengelolaan dalam sistem. Selanjutnya yaitu memori. Slide ini membahas jenis-jenis memori seperti RAM, ROM, dan flash. Berikutnya yaitu port input-output paralel dan port serial. Pada slide ini dijelaskan kedua jenis port penting pada mikrokontroler, yaitu port input-output paralel dan port serial. Kedua jenis port ini merupakan dasar dalam proses interfacing, terutama pada platform seperti Arduino dan berbagai mikrokontroler modern lainnya. Selanjutnya yaitu pengembang waktu dan penghitung atau timer dan counter. Slide ini membahas fungsi timer dan counter yang digunakan untuk mengatur waktu, menghitung pulsa, modulasi, dan pengukuran frekuensi. Selanjutnya yaitu analog to digital converter atau konversi analog ke digital atau ADC. Slide ini menjelaskan bahwa ADC mengubah sinyal analog dari sensor menjadi data digital yang dapat diproses mikrokontroler. Selanjutnya yaitu digital to analog atau konversi digital ke analog DAC dan kontrol interupsi atau interupsi kontrol. Pada slide ini dijelaskan dua fitur penting pada mikrokontroler, yaitu DAC dan sistem interupsi. DAC berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog, sehingga mikrokontroler dapat mengontrol perangkat analog seperti motor, speaker, atau aktuator lainnya. Sementara itu, interrupt control merupakan mekanisme yang membuat mikrokontroler dapat menghentikan sementara proses utama ketika terjadi event tertentu seperti sinyal dari sensor atau tombol. Interupsi sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan sensor cepat dan real time. Kedua fitur ini menunjukkan kemampuan mikrokontroler dalam mengolah sinyal sekaligus menangani kejadian mendadak secara efisien. Selanjutnya yaitu blok fungsi khusus atau special function block. Slide ini menerangkan bahwa beberapa mikrokontroler memiliki blok fungsi khusus, misalnya untuk robotik atau aplikasi tertentu. Bagian ini memperluas kemampuan mikrokontroler sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu keunggulan mikrokontroler. Slide ini merangkum kembali kelebihan mikrokontroler. Ukurannya kecil, hemat biaya, mudah digunakan, banyak pin yang dapat diprogram, dan cepat melakukan operasi. Ringkasnya ini membantu memahami alasan mikrokontroler sangat populer. Selanjutnya yaitu kekurangan mikrokontroler. Slide ini menjelaskan bahwa mikrokontroler tetap memiliki kekurangan seperti arsitektur yang kompleks, kemampuan multitasking yang terbatas, dan tidak bisa langsung mengendalikan perangkat berdaya tinggi. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi 2 dan 3.
Sekarang kita sudah berada pada materi 2 dan 3. Selanjutnya kita beralih pada slide nomor 2. Slide ini menjelaskan bagaimana perkembangan industri 4.0 membuat teknologi mikrokontroler dan IT semakin penting terutama dalam otomatisasi, kontrol cerdas, dan integrasi perangkat elektronik. Pada slide ini dijelaskan bahwa dalam SKKNI terdapat kompetensi program embedded, yaitu kemampuan memprogram dan mengisi program ke dalam mikrokontroler untuk kebutuhan industri. Ini menegaskan bahwa bidang embedded memiliki standar profesi resmi. Selanjutnya, peluang karir di bidang IT berbasis elektronika. Pada slide ini berisi berbagai peluang karir seperti developer aplikasi embedded, pengusaha perangkat elektronik, penelitian kontrol dan robotika, hingga teknisi profesional. Materi ini menunjukkan bahwa keahlian mikrokontroler membuka peluang kerja yang luas. Selanjutnya yaitu kunci sukses menguasai elektronika terapan dan IT. Slide ini menjelaskan kompetensi software dan hardware yang harus dikuasai seperti bahasa C atau assembly, Visual Basic, Java, SQL, serta teknologi GSM atau CDMA. Hal ini menekankan bahwa bidang elektronika modern membutuhkan kemampuan pemrograman dan interferencing. Selanjutnya yaitu bidang elektronika saat ini. Pada slide ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan dunia elektronika yang semakin maju dan kompleks sehingga membutuhkan teknologi kontrol berbasis mikrokontroler. Selanjutnya yaitu slide ini menjelaskan alasan mikrokontroler banyak digunakan, yaitu karena dapat memiliki CPU, RAM, ROM, EEPROM, input-output, dan timer dalam satu chip. Ini membuat sistem lebih kecil dan efisien. Selanjutnya yaitu mikrokontroler umum. Slide ini memperlihatkan berbagai contoh mikrokontroler populer yang digunakan dalam pembelajaran dan industri. Tujuannya untuk mengenalkan jenis-jenis mikrokontroler yang sering dijumpai. Selanjutnya yaitu berbagai mikrokontroler. Slide ini menjabarkan contoh mikrokontroler dari berbagai produsen seperti Atmel, Peach, Basic Stamp, Maxim, Motorola, dan Renesas. Ini menunjukkan banyaknya pilihan chip untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya yaitu aplikasi mikrokontroler. Slide ini menunjukkan bahwa mikrokontroler memiliki peran besar dalam otomatisasi modern. Selanjutnya yaitu pertimbangan memiliki mikrokontroler. Slide ini menjelaskan faktor-faktor sebelum memilih mikrokontroler seperti ketersediaan IC, harga, penggunaan, jumlah fitur, dan bahasa pemrograman yang didukung. Materi ini penting untuk perancangan proyek. Selanjutnya yaitu mikrokontroler AVR ATmega 8535. Slide ini menjelaskan arsitektur dan fitur ATmega 835. Ini memberi gambaran teknis mengenai salah satu mikrokontroler yang umum digunakan. Selanjutnya yaitu arsitektur CPU AVR. Slide ini menunjukkan gambar diagram CPU AVR yang menggambarkan cara kerja internal seperti register, ALU, dan jalur interupsi. Diagram membantu memahami proses eksekusi program di dalam chip. Selanjutnya yaitu perbandingan mikrokontroler dan Atmel. Slide ini berisi tabel atau perbandingan antar mikrokontroler Atmel yang menjelaskan perbedaan fitur memori dan kemampuan setiap seri. Selanjutnya yaitu studi kasus. Slide ini memulai bagian praktikum menggunakan bahasa Basecamp untuk Atmega, menunjukkan contoh kode dasar untuk memprogram mikrokontroler. Selanjutnya yaitu program CalibBus. Slide ini menjelaskan kode program untuk mengonfigurasi port B sebagai output dan membuat LED berkedip dengan delay. Program ini menunjukkan dasar kontrol output digital. Selanjutnya yaitu mengubah analog ke digital. Slide ini menjelaskan contoh pembacaan ADC mengirim nilai ke serial dan menampilkan ke port. Ini menunjukkan cara menangani sinyal analog. Selanjutnya yaitu dasar kendali. Slide ini menjelaskan program sederhana untuk membaca input dari saklar dan mengontrol port output berdasarkan kondisi tersebut. Ini adalah logika dasar if-else di mikrokontroler. Selanjutnya yaitu operasi pulsa. Slide ini menunjukkan fungsi pulse in dan pulse out digunakan untuk membaca durasi pulsa dan menghasilkan pulsa, misalnya untuk mengontrol servo atau membaca rotary encoder. Selanjutnya yaitu fungsi.
Slide ini menjelaskan penggunaan subroutine atau fungsi dalam Baskom untuk memisahkan tugas program agar lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu display LCD. Slide ini menunjukkan cara menampilkan data sensor ke LCD. Materi ini berguna untuk membuat antarmuka tampilan. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan proses pemrograman mikrokontroler AVR menggunakan Baskom AVR. Bagian kiri memperlihatkan penulisan kode untuk membaca ADC, sedangkan bagian kanan menampilkan pemutaran chip seperti jenis mikrokontroler dan kapasitas memori. Di bagian bawah terlihat tampilan ISP programmer yang digunakan untuk mengisi file HEX ke dalam memori mikrokontroler. Gambar ini menggambarkan alur lengkap mulai dari penulisan program, konfigurasi perangkat. Selanjutnya yaitu desain robot sederhana. Slide ini memperlihatkan desain dasar robot, menunjukkan bagian-bagian fisik seperti motor, sensor, dan rangka. Slide ini lanjutan yang menampilkan detail komponen robot mulai dari mekanik hingga kelistrikan. Selanjutnya yaitu implementasi AVR pada robot. Slide ini menjelaskan program robot yang membaca sensor jarak, bergerak maju atau bergerak belok jika ada halangan. Program ini menggambarkan logika dasar robot otonom. Selanjutnya yaitu penerapan pada robot. Slide ini menjelaskan program robot yang membaca sensor jarak, bergerak maju atau berbelok jika ada halangan. Program ini menggambarkan logika dasar robot otonom. Selanjutnya yaitu sistem minimum mikro. Slide ini menjelaskan rangkaian minimum yang dibutuhkan mikrokontroler untuk bekerja seperti reset, osilator, dan catu daya. Selanjutnya yaitu dasar pemrograman. Slide ini berisi contoh kode assembly 8051 untuk membaca input dari port dan menampilkan ke LED. Ini menunjukkan cara kerja low level mikrokontroler. Selanjutnya yaitu kompilasi. Slide ini menjelaskan proses kompilasi program menjadi file mesin kode yang akan dimasukkan ke mikrokontroler. Selanjutnya yaitu ISP software. Slide ini menjelaskan software yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler menggunakan metode ISP. Selanjutnya yaitu mengisi memori mikrokontroler. Slide ini menunjukkan langkah mengisi program ke dalam memori mikrokontroler menggunakan alat programmer. Selanjutnya yaitu mengisi dengan file hex. Slide ini menampilkan proses memasukkan file hex hasil kompilasi ke mikrokontroler. Selanjutnya yaitu mikrokontroler PIS. Slide ini memperkenalkan mikrokontroler PIS dan contoh kode dasar seperti mengontrol output menggunakan bahasa BASIC. Slide ini menunjukkan bahwa selain AVR, PIS juga banyak digunakan di industri. Selanjutnya yaitu mikrokontroler PIS atau slide terakhir. Slide ini melanjutkan penjelasan mengenai program PIS untuk menyalakan dan mematikan pin secara berurutan sebagai dasar kontrol output. Sekian video review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.